Halo Sobat Kabar Oto, ketemu lagi dengan saya Edo Permadita di YouTube channel Kabar Oto. Kali ini Kabar Oto lagi ada di salah satu dealer mobil mewah yang ada di Jakarta Selatan, namanya TDA Luxury Toys. Di sini Kabar Oto akan membahas mobil yang spesial banget untuk pecinta off-road, merek legendaris asal Inggris, dan tentunya Sobat Kabar Oto pecinta off-road pasti udah pada tahu merek Land Rover. Model yang akan kita review kali ini juga keren banget, istimewa banget, Defender terbaru. Seperti apa keseruannya? Nanti juga saya akan ditemani salah seorang dari TDA Luxury Toys. Kita akan membahas secara detail Land Rover Defender terbaru ini. Jangan kemana-mana, simak terus di Kabar Oto. Halo Sobat Kabar Oto, seperti yang sudah saya bilang tadi, saat ini saya pertama kali akan ditemani oleh Head of Marketing TDA Luxury Toys sama Mas Yus. Ya, oke. Mas Yus. Ya. Nah, sekarang kita akan nanya-nanya sedikit mengenai Defender baru yang pertama kali ya Pertama kali di Indonesia. Indonesia. Alasan masukin Defender? Kenapa? Karena banyak peminatnya dari banyak klien kita. Pas ada Defender mau keluar, itu kita langsung info ke klien, customer, dan mereka banyak yang peminatnya. Makanya kita langsung order dan sampai di Indonesia sudah langsung laku. Oh, sudah langsung laku. Betul sekali. Ini berarti ini udah ada. Sudah laku. Sudah laku. Siap, gitu. Siap. Terus nanti bakal ada datang lagi atau gimana? Akan ada datang lagi. Kira-kira kita mau mendatangkan sekitar 10 mobil lagi dengan berbagai macam warna ya. Dan speknya dan berbagai macam tipe mobilnya. Tipe mobil juga. Betul. Oh, ini kan yang SE. panjang ya, yang konten. Ya. Ada yang pendek juga yang. Ada yang pendeknya juga, nanti ada yang X-nya juga akan datang. Jadi tergantung nanti dari customer kita mau yang mana gitu. Jadi optimis banget ya ini bakalan. Sangat optimis akan sangat laku karena sekarang aja peminatnya udah banyak banget. Udah banyak banget. Gitu. Oke, nah Sobat Kabar Oto yang juga nggak mau ketinggalan sama dapetin Defender baru ini, langsung aja hubungin TDA Luxury Toys ya. Oke. Thank you Mas Yus. Oke, thank you. Nah Sobat Kabar Oto, saya sudah ada di depan Defender baru ini. Land Rover mengeluarkan dua tipe bodi untuk Defender yang baru, sama seperti generasi sebelumnya. Yang akan kita review ini adalah versi 110 atau yang versi panjangnya, dan juga selain itu Land Rover mengeluarkan yang versi short 90 atau yang disebut Defender 90. Di awal kemunculannya, Defender baru ini mengundang pro kontra di kalangan penggemar fanatik Defender, karena penggemar fanatik Defender itu masih menginginkan model yang lama, yang kotak banget, body boxinya tetap bertahan di Defender yang baru. Tapi bagian depannya yang Defender baru ini akhirnya berubah total, jadi meskipun ada sedikit aura-aura dari Defender lama, khususnya di bagian dari samping dan di belakang nanti, cuman bagian depannya secara seru-seruan beda banget sama yang versi sebelumnya. Meski begitu, kalau menurut Kabar Oto, Land Rover berhasil mengubah secara keseluruhan tampilan menjadi lebih modern sesuai tuntutan zaman, namun juga ciri khas boxy bodinya masih tetap bertahan. Di bagian depan, ini salah satu ciri khasnya ya, dari Defender yang terakhir, yang generasi Puma, logo Defender ini udah disematkan, sekarang juga masih ada di generasi Defender yang paling baru ini. Terus juga lampu depannya berubah total. Kalau dulu masih bulat, sekarang udah kotak, teknologinya udah LED, terus juga dilengkapi dengan DRL. Beda dengan generasi sebelumnya yang grillnya bertingkat ke bawah, bilahnya juga banyak. Ini juga sekarang tampil cukup simple, bertingkat 2. Terus di bawahnya ada tambahan grill lagi yang berbentuk jaring. Fog lampnya tersembunyi di bagian sini. Unik penempatannya, simple tapi pancaran cahayanya tetap bisa membantu penerangan di malam hari dengan maksimal. Nah, yang satu lagi yang uniknya, di bawah sini ada air scoop. Air scoop ini nembus ke
bagian pengereman jadi sekaligus untuk pendinginan rem saat mobil ini berjalan. Nah, salah satu ciri khas yang masih bertahan di Defender baru ini adalah kap mesinnya yang ada kayak tonjolannya gitu. Terakhir di Defender Puma ada tonjolannya sejenis seperti ini. Terus juga ada aksen bordes. Cuman yang di Defender baru ini bordesnya terbuat dari material plastik. Kalau yang di Defender lama kan bahannya aluminium, sekarang hadir dengan material plastik. Nah, dari segi dimensi sebenarnya kalau diperhatikan secara langsung, dimensi Defender baru ini cukup proporsional ya Sobat Kabar Oto. Panjangnya itu sekitar 5018 mm, tingginya 1967 mm, dan lebarnya 2008 mm. Kalau dilihat dimensinya proporsional banget, apalagi dipadu sama velg ukuran 20 inci palang 5. Ini jadi kesannya sportinya dapet, tetap juga gaya-gaya adventure yang menjadi ciri khasnya juga dapet. Nah, selain di bagian depan tadi yang ciri khas Defender lama dibawa lagi ke Defender yang baru ini, di bagian samping juga terlihat ini nih, di pilar ini ada jendela Alpine namanya. Ciri khas banget dari Defender dari tahun produksi pertama sampai terakhir selalu ada jendela Alpine ini. Nah, salah satu keunikan lagi dari bagian samping itu kacanya. Kacanya itu jadi kayak disebutnya panoramic window, tapi di sini ada cover. Covernya lucu, jadi nggak sampai ke bawah, cuman potongan setengah gini. Ini gunanya untuk nutupin bagian pilar pintu bagian dalam. Terus yang ini juga ada pilarnya, sekaligus ada lubang ventilasi AC tebal sampai segini, tapi ketutup dengan rapi oleh adanya cover ini. Cukup cerdik penempatannya. Nah, salah satu kecanggihan dari Defender baru ini, sistem suspensinya sudah mengadopsi suspensi balon udara, jadi ground clearance atau level ketinggian dari mobil ini bisa diatur sesuai kebutuhan, sesuai kondisi lintasan. Terus juga standarnya sudah dilengkapi dengan ban all terrain, ukurannya 255/60 ring 20. Simple banget bentuk velgnya, tapi kesan sporty dan adventure-nya kelihatan banget dari penggunaan velg ini. Nah, di bagian fendernya juga udah dilengkapi dengan lubang udara untuk lebih cepat menghilangkan hawa panas dari mesin, tapi materialnya dari bahan plastik. Tapi untuk bagian frame-nya dilapisi dengan warna hitam gloss. Nah, untuk spionnya juga udah canggih, bentuknya simple, kotak, tapi terlihat tebel, solid banget. Udah dilengkapi dengan kamera 360, terus juga ada sensor blind spot. Jadi kalau ada kendaraan yang posisinya di samping mobil yang tidak terlihat, akan muncul indikatornya di kaca spion ini. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Penasaran juga kan Sobat Kabar Oto? Untuk Defender 110 versi SE ini, mesinnya menggunakan 3000 cc, bensin 6 silinder, tenaga yang dihasilkan di angka 400 daya kuda pada 5500 rpm, torsinya besar sekali, 550 Nm, mulai dari rpm 2000 sampai 5000 rpm. Nah, tenaga dan torsi yang cukup besar ini disalurkan ke 4 buah roda. Seperti yang kita ketahui, Defender terkenal dengan penggerak 4 rodanya melalui transmisi ZF otomatis 8 percepatan. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Modern banget, tapi masih ada unsur-unsur dari Defender yang lama. Bentuk dashboardnya, terutama yang ikonik banget itu pegangan di dashboard kiri. Jadi buat penumpang samping kiri itu ada kayak pegangannya, terus juga ada konsolnya buat nempatin beberapa barang-barang yang kecil-kecil di situ. Dan kalau kita lihat posisi duduknya ini, pandangan ke depan kurang lebih sama kayak Defender yang lama, cuman posisi joknya sama setirnya ini nyaman banget, kayak serasa bawa SUV kecil. Joknya juga udah elektrik yang bisa diatur sampai beberapa
step, jadi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Di bagian tengahnya simple banget, cuman ada layar sekitar 10 inci, terus ada 2 tombol pengaturan AC dual zone, tongkat transmisinya otomatis, sama tombol start top engine. Dan yang istimewa di kabinnya Defender baru ini banyak banget tempat penyimpanan. Mulai dari konsol tengah ini juga boxnya besar sekali, bisa nampung sekitar 3 termos air minum, terusnya juga ini buat naruh handphone, sudah bisa wireless charging. Terus yang di tengah sini itu juga lumayan dalam, lumayan besar tempat penyimpanannya. Terus sudah dilengkapi dengan lighter dan USB port. Bagian interior Defender baru ini masih mempertahankan material plastik di beberapa bagiannya, terutama door trim. Ini bukan tanpa alasan, karena selain lebih mudah dibersihkan, penggunaan door trim dengan material plastik ini juga lebih awet, khususnya apalagi kalau yang mau off-road terus agak nyebur-nyebur sungai dikit, masuk kena air, di door trimnya masih aman. Interiornya terkesan lega karena atapnya udah dilengkapi dengan panoramic roof, tapi ini hanya panoramic, nggak sunroof, bisa terbuka sampai bagian belakang di baris kedua kursinya. Nah, untuk joknya sendiri, ini perpaduan antara bahan leather sama fabric, jadi di bagian punggungnya menggunakan bahan kulit yang ada porinya, jadi nyaman banget diduduki dan tidak panas di punggung. Meski di bagian door trimnya menggunakan bahan plastik, cuman di bagian dashboardnya tetap menggunakan bahan soft touch. Jadi mewahnya masih terasa banget di dalam mobil Defender ini. Kalau lagi bertualang di tengah hutan, terus juga jauh dari keramaian, butuh hiburan, Land Rover udah menyediakan perangkat sound system yang oke punya, buatan Meridian. Sekarang saya coba duduk sebagai penumpang di bagian belakang. Jok depannya masih menggunakan setelan yang tadi sesuai dengan postur tubuh saya yang 177 cm. Sekarang saya coba duduk di belakang, masih terdapat ruang kaki yang cukup lega. Bahkan kalau saya agak nyender ke joknya masih enak, masih nyaman. Yang istimewa juga ruang kepalanya sampai ke plafon masih cukup tinggi, menyisakan ruang sekitar 5 jari untuk ke bagian atapnya. Selain pencinta adventure, mobil ini juga cocok banget untuk yang suka menggunakan gadget atau gawai era masa kini. Karena di Defender baru ini menyediakan banyak sekali port USB. Di bagian belakang jok depan ada satu, di bagian penumpang depan yang di bagian belakangnya juga ada satu, bahkan di konsol tengah ini juga sampai 3 port USB disediakan. Ventilasi AC-nya juga ada di bagian tengah, jadi penumpang belakang bisa mengatur sesuai dengan keinginan. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Bagasinya kita bisa lihat terbilang cukup luas. Nah, seperti yang saya sudah bicarakan tadi di awal, Land Rover masih menggunakan bahan plastik untuk mempermudah perawatan dan menjaga kebersihan kabin. Termasuk di bagian bagasi ini. Covernya menggunakan bahan plastik, jadi kalau pemilik kendaraan habis adventure, main lumpur, main tanah, barang-barang bawaannya seperti sepatu atau peralatan lainnya kotor, tinggal diletakkan di bagasi ini. Setelah selesai mau dibersihkan, pemilik mobil hanya tinggal menyiramnya dengan air, disikat sebentar, langsung bisa bersih. Setelah itu kita lihat di bagian bawah covernya ini, Land Rover masih menyediakan toolkit yang cukup komplit, dari alat towingnya sampai dengan dongkrak masih disediakan. Satu hal lagi yang menarik di bagian belakang ini, Land Rover menyediakan satu buah power outlet, jadi pengecasan handphone ataupun laptop bisa dilakukan menggunakan power outlet ini. Di bagian pintu belakang, Land Rover juga masih menyediakan tempat penyimpanan yang cukup untuk menyimpan barang-barang ringan. Terus juga
Ada segitiga pengaman yang diletakkan secara ringkas di bagian belakang pintu ini. Land Rover masih menyediakan ban cadangan untuk Defender terbaru ini. Gaya penempatannya masih old school, tidak di bagasi atau di kolong seperti mobil modern pada umumnya, tapi masih diletakkan di bagian pintu belakang. Nah, sebelum kita tutup, ada satu fitur yang cukup membantu pengendara Land Rover Defender baru ini untuk menutup pintu. Jadi pintu ini kan berat sekali Sobat Kabar Oto, karena udah dilengkapi dengan ban cadangan. Jadi kalau nutup pintu nggak perlu banting keras-keras, hanya cukup dengan sedikit sentuhan, pintu ini akan tertutup karena telah menggunakan fitur vacuum door. Satu lagi desain ikonik yang masih dipertahankan di Defender baru ini adalah bagian belakangnya. Lekuk bodi yang ikonik dipadu dengan tampilan lampu belakang yang lebih modern. Satu hal lagi, Defender baru ini tidak lagi menggunakan sasis leather frame. Sebagai gantinya, Land Rover menggunakan sasis monocoque. Meski begitu, sasis monocoque baru ini diklaim lebih rigid hingga 3 kali lipat dibanding body on frame. Nah, Sobat Kabar Oto, segitu dulu review kita kali ini. Saksikan terus channel YouTube Kabar Oto. Terima kasih juga kepada TDA Luxury Toys karena telah memperbolehkan Kabar Oto untuk mereview mobil yang keren ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Terima kasih, bye.